Halo semua, apa kabarnya? Jumpa lagi di channel ini. Seperti kita ketahui, PMP atau Project Management Professional adalah salah satu sertifikasi Project Management yang dikenal luas di kalangan Project Manager atau orang-orang yang terlibat langsung dalam pengerjaan proyek. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana proses sertifikasi PMP ini. Apa syaratnya agar dapat mengikuti ujian sertifikasi PMP? Pertama, seseorang harus bergelar sarjana dan memiliki pengalaman memimpin proyek selama minimal 36 bulan dalam 8 tahun terakhir. Atau lulusan SMA atau sarjana muda dan memiliki pengalaman memimpin proyek selama minimal 60 bulan dalam 8 tahun terakhir. Setelah itu, dia harus menyelesaikan 35 jam pendidikan atau pelatihan project management yang dapat dilakukan secara online maupun di kelas. Apabila syarat-syarat tadi terpenuhi, maka dia bisa mulai mengajukan aplikasi atau permohonan mengikuti sertifikasi PMP ini di website PMI atau Project Management Institute dan menyelesaikan aplikasi ini maksimum 90 hari. Atau sebelum itu, dia melakukan persiapan terlebih dahulu dengan banyak belajar dari berbagai sumber seperti PMBOK Guide, buku-buku persiapan, berbagai rujukan di internet, mengikuti komunitas project management, dan lain-lain. Setelah itu, baru mengajukan aplikasi. Atau bisa juga dengan terlebih dahulu daftar menjadi anggota PMI dengan membayar iuran $129 per tahun, sehingga mendapatkan beberapa fasilitas seperti PMBOK Guide gratis, memiliki akses ke tools atau templates, dan akses ke komunitas PM. Dan juga berkesempatan mendapatkan video atau Professional Development Unit secara gratis, dan lain-lain. Kemudian belajar, dan setelah itu mengirimkan aplikasi ke PMI. Aplikasi yang sudah dikirim tadi kemudian akan direview atau ditinjau oleh PMI selama kurang lebih 5 hari kerja. Apabila aplikasi ini terpilih untuk diaudit, maka pemohon diminta untuk mengirimkan materi yang diminta oleh PMI paling lambat 90 hari setelah pemberitahuan audit. Setelah materi audit ini dikirim oleh pemohon, kemudian PMI akan meninjaunya selama 5-7 hari. Apabila hasil auditnya gagal, maka pemohon tidak dapat melanjutkan aplikasinya dan harus menunggu 1 tahun agar dapat mengajukan permohonan lagi. Tetapi, kalau hasil auditnya berhasil, maka bisa lanjut ke tahap berikutnya. Begitu juga dengan pemohon yang tidak terpilih untuk audit, maka bisa lanjut ke tahap berikutnya. Setelah PMI menyetujui aplikasi, maka dimulailah periode kelayakan mengikuti ujian selama maksimal 1 tahun. Setelah itu, pemohon dipersilakan untuk membayar biaya ujian, yaitu sebesar $405 untuk anggota PMI dan $555 untuk non-anggota PMI. Kemudian, pemohon dapat menjadwalkan ujiannya sekaligus menentukan tempat ujiannya. Ujian dilakukan selama 4 jam, bisa dilakukan secara online ataupun di ruang ujian di tempat yang telah ditentukan. Apabila hasil ujiannya gagal, maka perlu dipastikan apakah ujiannya sudah dilakukan 3 kali atau sudah lebih dari 1 tahun, yang artinya telah melewati periode kelayakan mengikuti ujian. Jika iya, maka dia harus menunggu 1 tahun untuk dapat mengajukan permohonan ulang. Tapi kalau ujiannya belum 3 kali dan waktunya pun belum 1 tahun, maka dia bisa kembali membayar biaya ujian ulang, di mana untuk anggota PMI adalah sebesar $275 dan non-anggota PMI sebesar $375. Lalu, pemohon dapat menjadwalkan ujiannya kembali dan menentukan tempat ujiannya. Selanjutnya, dia kembali melakukan ujian 4 jam yang bisa dilakukan secara online maupun di tempat ujian yang telah ditentukan.
Jika lulus, maka dia sudah menjadi seorang yang bersertifikat PMP dan berhak menambahkan gelar PMP di belakang namanya. Sejak ini, maka siklus sertifikasi 3 tahunan mulai berjalan. Hard copy sertifikat PMP biasanya diterima sekitar 2-3 bulan dari tanggal lulus ujian. Tapi untuk versi soft copy-nya sudah bisa dilihat dan diunduh di website PMI. Selama siklus sertifikasi 3 tahun ini, apabila orang tersebut ingin memelihara sertifikat PMP-nya, maka dia harus mengumpulkan dan melaporkan 60 PDU atau Professional Development Unit di website PMI. Selanjutnya, PMI akan meninjau persyaratan sertifikasi berkelanjutan ini. Apabila syarat tersebut terpenuhi dan disetujui oleh PMI, maka orang tersebut bisa membayar biaya pembaruan sertifikat PMP, yaitu sebesar $60 untuk anggota PMI dan $150 untuk non-anggota PMI. Setelah itu, orang tersebut berhak tetap menyandang gelar PMP untuk 3 tahun berikutnya. Demikian seterusnya. Tapi apabila syarat 60 PDU selama 3 tahun tadi tidak terpenuhi atau tidak disetujui oleh PMI, maka sertifikat atau kredensialnya ditangguhkan selama 1 tahun. Dalam 1 tahun ini, dia bisa kembali mengumpulkan dan melaporkan 60 PDU sampai syarat minimal 60 PDU terpenuhi. Selanjutnya, PMI akan meninjau persyaratan sertifikasi berkelanjutan ini. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi atau tidak disetujui oleh PMI, maka kredensial atau sertifikat PMP orang tersebut berakhir dan harus mengikuti lagi dari awal apabila ingin kembali mendapatkan sertifikat PMP. Tapi kalau persyaratan tadi terpenuhi dan disetujui oleh PMI, maka orang tersebut bisa membayar biaya pembaruan sertifikat PMP, yaitu sebesar $60 untuk anggota PMI dan $150 untuk non-anggota PMI. Setelah itu, dia berhak menyandang gelar PMP ini lagi untuk 3 tahun berikutnya. Demikian seterusnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi.